selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk semuanya. Di video ini kami akan sedikit berbagi pengetahuan nih tentang aplikasi mikrobiologi industri dengan topik pembahasan sterilisasi. Yuk, tunggu apa lagi? Mari simak tayangan berikut ini. Sterilisasi adalah suatu proses untuk memusnahkan atau membunuh suatu mikroorganisme. Nah, untuk mikroorganisme ini semua jenis mikroorganisme. Menurut saya, sterilisasi ini sangat penting. Kenapa? Karena sterilisasi ini dapat mencegah tumbuhnya mikroba yang tidak diharapkan dalam suatu zat yang telah disterilisasikan. Contohnya apa? Contohnya seperti susu. Nah, dalam sterilisasi ini dapat memperpanjang usia simpanan produk susu tersebut. Jadi sterilisasi di sini tuh ada beberapa jenis ya teman-teman. Yang pertama adalah sterilisasi secara panas. Sterilisasi secara panas itu sendiri adalah sterilisasi dengan menggunakan panas. Biasanya umumnya kita menggunakan oven. Bisa menggunakan oven, bisa juga kita menggunakan pemijaran langsung. Yang disebut sterilisasi pemijaran langsung itu langsung didekatkan kepada api yang menyala, benda yang akan kita sterilkan. Seperti itu. Terus kemudian yang kedua adalah sterilisasi secara kimia. Umumnya itu ya. Kenapa secara kimia? Karena benda-benda yang akan kita sterilkan itu nanti kita semprotkan dengan zat kimia, bahan-bahan kimia. Contohnya yang umum dipakai adalah alkohol 70%. Kenapa 70%? Karena 70% itu merupakan kondisi optimal di mana alkohol dapat bekerja. Terus kenapa nggak 100%? Karena pada saat kondisi 70% itu alkohol bekerja benar-benar untuk menghancurkan dinding sel dari bakteri atau mikroba ataupun mikroorganisme, sehingga akan terjadi denaturasi protein sehingga bakteri itu akan membentuk koagulan dan lebih mudah untuk mengendap. Seperti teman-teman. Yang ketiga yaitu sterilisasi dengan panas pelembab. Sterilisasi dengan panas pelembab ini menggunakan autoclave. Yang keempat yaitu sterilisasi dengan penyaringan. Tujuannya yaitu agar bakteri dan sel-sel lainnya itu tertahan di penyaringannya gitu. Dan apa sih yang bisa disterilkan dengan penyaringan ini? Yaitu contohnya itu enzim, lalu serum, lalu ekstrak tanaman dan lain sebagainya. Pasteurisasi itu sendiri adalah metode di mana tujuan kita adalah untuk menghilangkan mikroba-mikroba atau mikroorganisme yang bersifat patogen. Umumnya digunakan pada makanan seperti susu, yogurt, dan lain sebagainya. Umumnya pasteurisasi ini dilakukan pada suhu rendah teman-teman, di bawah 100 derajat. Karena bakteri-bakteri atau mikroba yang merugikan itu biasanya bersifat mesofilik. Jadi tidak memerlukan suhu yang tinggi gitu. Untuk menghilangkan bakteri yang bersifat patogen atau mikroorganisme yang bersifat patogen, agar supaya makanan yang ada itu tetap tahan lama, terus tidak menimbulkan penyakit bagi yang mengkonsumsi, dan yang paling terakhir adalah tidak akan merusak cita rasa dari makanan tersebut atau minuman yang diproduksi. Seperti itu teman-teman. Jadi cukup mudah sih sebenarnya teman-teman. Kalau emang teman-teman gak bisa memahami tentang sterilisasi dan pasteurisasi, wes gak paham lagi. Jadi emang seperti itu ya konsepnya ya. Itu pun konsep ini sudah disederhanakan seperti itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi itu adalah waktu kontak. Jadi semakin lama waktu kontak, otomatis akan semakin optimal proses sterilisasi tersebut teman-teman. Kenapa emang semakin optimal? Karena akan semakin banyak mikroorganisme yang
mati dan akan semakin steril juga benda-benda yang dimasukkan ke dalam oven. Contohnya pada praktikum ini itu adalah waktunya 1,5 jam kurang lebih seperti itu pada suhu 160 sampai 180 derajat Celcius. Autoclave itu apa sih? Autoclave itu adalah alat yang digunakan untuk mensterilisasikan juga. Umumnya digunakan pada tekanan yang tinggi, lebih dari 1 atmosfer. Dan prinsip bekerjanya adalah seperti panci presto kalau teman-teman punya di rumah ya, apalagi teman-teman yang dapat bansos ini kan. Siapa tahu dibelikan buat panci presto biar tahu. Nah, panci presto ini kan dia menggunakan suhu yang tinggi untuk biasanya melunakkan tulang, entah tulang ayam atau tulang ikan. Begitupun sebaliknya dengan autoclave ini sendiri. Mengapa? Autoclave ini biasanya digunakan untuk mensterilisasikan zat yang akan diuji dalam praktikum. Tujuannya apa sih? Karena zat itu pasti kan memiliki kontaminan ya. Maka dari itu zat tersebut umumnya dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dahulu, terus kemudian dimasukkan ke dalam autoclave, suhunya di set tinggi, tekanannya di set tinggi, otomatis antara suhu dan tekanan kan berbanding lurus. Itu akan meningkatkan suhunya juga, sehingga bakteri yang ada pada atau kontaminan yang ada pada zat tersebut itu akan mati, sehingga hasil yang kita dapatkan untuk praktikum itu akan lebih akurat dan lebih sesuai dengan teori. Seperti itu teman-teman kurang lebih. Kelebihan dan kerugian oven dan autoclave. Yang pertama, oven. Kelebihannya itu alat yang disterilkan dalam keadaan kering. Kerugiannya itu difusi dan penetrasi udaranya kering lambat sehingga membutuhkan waktu lama. Selanjutnya itu autoclave. Kelebihannya itu alat pressure cooker yang efektif membunuh mikroba pada suhu 121 derajat Celcius. Sedangkan kerugiannya dilakukan penjagaan dan pengaturan pemanasan secara manual. Apa sih perbedaan disinfeksi dan sterilisasi? Dari pengertiannya, disinfeksi ini untuk menghilangkan, mencegah, dan mengurangi mikroorganisme, sedangkan sterilisasi ini untuk membunuh dan menghancurkan semua mikroorganisme. Dari metode dan kegunaannya, disterilisasi memakai disinfektan dan untuk permukaan benda, sedangkan sterilisasi ini memakai pemanasan. Pembuatan zat ini dilakukan dengan pengecatan atau pewarnaan itu dengan menggunakan methyl blue solution, crystal violet solution, butyl crystal violet solution, local iodine solution, acid alkohol, carbon fusion, levert, methyl blue, necrosin, dan Fehling solution. Selanjutnya itu aplikasi sterilisasi di dalam dunia industri. Yang pertama itu aplikasi sterilisasi di dalam produksi minuman kemasan. Yang kedua itu aplikasi sterilisasi dalam makanan dan dalam kemasan. Dan terima kasih telah menonton. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya. Bye bye.